I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Ya lagi nemu videonya tiba-tiba di Instagram, nemu di akun fans gitu, terus aku kayak ambil videonya sama edit lagi. Lucu aja sih kayak ngelihat zaman dulu tuh 10 tahun lalu gitu kan, dan ternyata katanya mukanya nggak ada bedanya juga. Terus kayak lucu aja sih untuk di share, kayak gemes aja ada video itu, soalnya aku juga nggak nyadar kalau ada video itu gitu. Itu kayaknya umur 13-14 tahun ya, kan waktu umur 13 tahun tuh aku jadi host di Kopi Cilik. Kayaknya itu lagi liputan infotainment aku masak deh kalau nggak salah ya. Itu jadi pas masih Kopi Cilik tuh, pas masih belum berkarir di sinetron. Yang pasti bersyukur sih, bersyukur karena dikasih perjalanan yang menyenangkan, walaupun ada nggak enaknya juga, ada dukanya juga, tapi bersyukur karena dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa menggapai mimpinya tuh cepat gitu. Mungkin banyak orang yang pengen ada di posisi aku kan, tapi aku duluan yang bisa merasakan itu berdasarkan emang perjuangan yang udah aku jalanin dari kecil sih. Jadi ya pasti bersyukur banget sih kalau ngelihat video-video zaman dulu terus dibandingin sama sekarang. Kalau aku kan kerja dari umur 13 tahun, dari umur segitu aja berarti kan aku mengorbankan masa kecil aku kan, jadi nggak ada waktu untuk main, nggak ada waktu untuk bener-beneran punya hidup normal gitu. Terus kan juga aku ngalamin yang dimana syuting sinetron panjang, setiap hari mukanya ada di infotainment, digosipin enggak. Terus juga syuting sinetron itu nggak seenak kelihatannya, karena pulang pagi bisa nginep 3 hari 3 malam di lokasi, nggak ketemu sama keluarga berbulan-bulan. Perjuangan yang kayak gitu, yang rasa capek kayak gitu, dan memikul tanggung jawab yang orang dewasa pikul gitu, tapi aku udah pikul dari kecil. Terus apa ya, kayak nggak pernah ngerasain liburan, nggak pernah ngerasain nongkrong sama teman-teman, itu kan juga termasuk sacrifice. Apalagi sekarang aku juga multitasking kan, sambil kuliah, sambil kerja, sambil ngurusin bisnis. Jadi apa ya, berpusing-pusing dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Mungkin dari orang-orang terdekat kayaknya ya dia susah aja dan sekarang ya. Kalau dari segi orang tua sih, yang pasti mereka bersyukur banget ya aku udah bisa ada di titik ini, karena mereka yang menyaksikan setiap hari gimana perjuangan aku gitu. Kalau dari sisi sahabat dan segala macam, ya mereka juga ngomong kayak ya udah, you deserve it gitu, karena aku kan juga sering curhat sama sahabat aku, dan mereka tahu gimana pusingnya aku ngadepin setiap hari untuk harus kerjain tugas dengan nilai yang harus bagus, terus tuntutan semuanya, pekerjaan, tanggung jawab yang besar gitu kan aku dalam memimpin bisnis aku. Itu bukan hal yang mudah gitu, dan dengan apa yang udah aku dapat sekarang, ya memang itu adalah hasil yang aku capai berkat perjuangan aku dan berkat doa dari orang tua. Dulu mungkin cengeng ya, sekarang udah lebih kuat lagi gitu, kayak udah lebih kuat menghadapi masalah, udah lebih tanggung jawab, udah tahu tanggung jawab dewasa, orang dewasa kayak gimana harusnya, udah bisa memilih-milih mana yang harus dipikirin, mana yang enggak gitu.
Kalau pengen kayak aku sih yang penting jangan nyerah ya, dan harus mau pusing gitu loh. Kayak semua dikerjain, semua kesempatan yang ada tuh dicoba, diambil. Jangan cepet nyerah, jangan cepet capek gitu. Walaupun aku juga sometimes capek banget sih, capek banget. Itu mungkin orang ngeliatnya sekarang aku udah enak banget ya hidupnya, cuma dibalik enak hidup aku itu ada perjuangan yang luar biasa. Kayak aku nggak punya jam tidur yang cukup seperti orang-orang gitu, dan udah nggak punya jam tidur yang cukup, nggak punya waktu untuk diri sendiri yang cukup, nggak punya waktu untuk keluarga. Jadi memang banyak pengorbanannya. Jadi kalau emang mau sukses ya harus mau berkorban, harus mau bekerja keras, harus mau ngerasain pusing, sedih gitu, harus siap sama itu semua mentalnya gitu. Banyak nih yang artis juga katanya juga yang biasa berlama itu pun resign lah gara-gara artis pada masuk ke itu gimana gitu. Kalau menurut aku YouTube itu adalah salah satu platform yang bagus untuk kita sharing sama fans, untuk kita sharing sama publik gitu ya. Dan menurut aku nggak ada salahnya artis-artis di YouTube, karena ya itu namanya si artis tersebut memanfaatkan platform yang dia punya. Kayak aku udah punya 2 juta subscriber, ya aku manfaatkan itu untuk aku berbagi informasi yang bagus, membantu orang lain, terus juga mempromosikan bisnis aku gitu. Jadi menurut aku nggak ada salahnya kalau artis ke YouTube ya, karena kan nggak ada larangan juga YouTube gitu, cuma untuk YouTubers, siapapun bisa berkreasi di situ. Ya bagaimana kita bersaing atau yang namanya berkompet atau apapun itu ya itu adalah subjektif masing-masing ya. Kalau aku sih nggak melihat YouTubers atau artis lain itu saingan YouTube aku malah mengajak mereka kolaborasi. Makanya setiap konten aku pasti collab sama orang gitu. Nah ini mungkin nggak sebagai konten kreator ini masalahnya apalagi kan pas dengan pandemi kan belum tadi bilang semua. Nah ini suatu mungkin buat kamu bisnis. Of course, digital itu termasuk yang paling mudah dan kuat ya di segi apapun gitu. Misalnya di segi bisnis, kalau pas pandemi kemarin turun, tapi Instagram, YouTube kan nggak turun. Kita masih tetap berkreasi dari rumah, masih tetap bisa berkarya, dan masih bisa tetap ngambil job secara online. Kayak misalnya mempromosikan suatu produk tapi dipostingnya di sosial media, itu kan juga termasuk pekerjaan. Jadi memang sebenarnya digital itu mempermudah kita semua dalam bekerja. Makanya itu bagaimana kita pinter-pinternya mengambil kesempatan itu dan memanfaatkan platform yang kita punya sih. Gimana nih dengan rumah atau bisnis itu hasilnya dari mana kita mendapat rumah ini apa dari Dari semuanya sih, karena kan semua aku kerjain, dari sinetron, film, brand yang mempercayakan aku menjadi brand ambassador, bisnis juga. Jadi memang semua penghasilan aku memang ditabung untuk rumah. Jadi makanya bisa jadi sebesar itu gitu. Mungkin orang yang bingung kayak ngapain sih dia kerjanya? Ya banyak yang aku lakuin gitu. foto ini kan pakaian yang digunakan kayak celana, baju. Berarti berdiri dong? Iya. Kalau kesini ngapain digojekin? Hari ini aku tuh lagi ngantor. Jadi sebenarnya kalau ngantor aku tuh polos banget. Ini aku cuma pakai kemeja crop top, terus aku pakai jeans kulot dan pakai sepatu kayak gini. Ini juga sebenarnya sendal sih. Karena kalau di kantor tuh ya karena ini kan kantornya bukan kantor yang formal ya. Ini kita di sini kantornya content creator gitu. Jadi bebas aja mau pakai baju apa aja. Dan karena aku buru-buru banget, makanya rambutnya cuma lurus gini aja, aksesorisnya cuma cincin, anting nggak pakai. Jadi emang aku ngantor sesimpel itu sih supaya nggak ribet. Berbeda dengan Iya dong, kalau di televisi kan kita harus on semuanya, aksesoris, makeup, baju. Cuma kan karena ini ke kantor dan mau bikin kontennya juga untuk YouTube sendiri, jadi sebenarnya simpel aja sesuai dengan gaya aku sehari-hari gitu. sendiri membandingkan nasihat Aku tuh baju, celana, sepatu atau apapun itu aku nggak terlalu suka yang branded ya. Palingan kalau branded itu jam sama tas aja, sepatu sekali-sekali. Sisanya ya yang menurut aku nyaman, yang menurut aku lucu pasti aku beli. Dan bahkan kadang aku suka beli online shop lokal brand, yang lokal brand UKM gitu, yang usaha kecil gitu. Aku kadang suka beli harga baju yang 100 ribuan gitu, malah menurut aku kualitasnya sama aja. Jadi emang tergantung kita gimana milih-milih dan mix and match-nya sih. Aku pakai berkali-kali.
karena aku bener-bener ya baju emang untuk dipakai berkali-kali. Kalau nggak dipakai berkali-kali mau segede apa lemarinya nyimpen baju terus kan. Jadi emang aku pakai berkali-kali dan aku nggak peduli juga sih kalau orang melihat aku pakai berkali-kali. Dan kadang aku bedain di celananya atau aku bedain di aksesorisnya atau di stylenya gitu. Jadi mungkin kalau next aku pakai baju ini mungkin bawahannya bisa rok atau bisa tas yang kayak gimana gitu. Ini mah nggak nyampe 500.000 aja, nggak nyampe. Celana juga palingan 500 ribuan. Sepatunya aku lupa, aku beli di Bali. Ini juga nggak tahu berapa harganya. Ya sesimpelnya aja menurut aku ini harga nggak nyampe jutaan juga udah nyaman banget sih. Oke pemirsa, terima kasih udah nanya-nanya, udah ikutin kegiatan aku. Semoga kita bisa ketemu lagi. Bye.